ketika kita untuk mengurusi jenazah, ya, ini memang adalah kewajiban fardu kifayah bagi orang yang hidup. Karena tadi kata ketua DKM, nggak mungkin orang bisa memakai baju sendiri, nggak mungkin bisa mandi sendiri, nggak mungkin juga menguburkan sendiri. Kenapa? Karena ada yang memang di sini membutuhkan orang lain. Bahwa diri kita ketika hidup tidak hanya bisa hidup sendiri, karena ketika saat diri kita sudah tidak bernyawa, bahkan mungkin orang pun akan takut kepada kita. So, coba ibu bapak punten, kalau kita nih ketika dinyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, coba ibu berdua di situ mau nggak bu? Walaupun dengan Besti, biasanya kan kalau kita sedang hidup tuh senang tuh curhat mama, dia berdua asik gitu ya ngobrol. Tapi saat dinyatakan dia sudah meninggal, kira-kira berani nggak berdua di dalam kamar? Rata-rata orang sudah mulai takut, padahal bedanya apa? Bedanya tidak ada ruhnya, jasadnya sama, masih itu juga, wajahnya tidak ada yang berubah, cuma karena ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah sudah berubah total statusnya. Bahkan rasa yang ada di dalam diri kita pun berubah, yang tadinya senang asik ngobrol curhat dan lain sebagainya, tetapi saat sudah ruhnya diambil oleh Allah, disitulah manusia sudah mulai berubah rasanya. Betul? Nah, maka inilah yang perlu kita siapkan, bukan bagaimana hidup yang enak, bukan bagaimana diri kita menikmati hidup, tetapi bagaimana yang dipersiapkan diri kita agar matinya enak dan juga setelah matinya mendapatkan ketenangan. Amin insya Allah. Ya, maka mudah-mudahan kalau sudah hidupnya enak, hidupnya tenang, dan juga diri kita mempersiapkan kematian yang enak, insya Allah orang pun tidak akan takut kepada kita. Justru disitulah orang berebut. Kita lihat para kiai, kita lihat orang-orang salih, saat beliau memandikan, mengkafani dan lain sebagainya, bahkan sampai menguburkannya pun orang berebut. Kira-kira ada apa? Karena salah satu di antaranya adalah karena amaliyahnya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena amaliyah yang solihahnya, amaliyah yang solihnya. Maka disitulah Allah mengirim orang-orang yang ingin memandikan, mengkafani, menguburkan dan menyolatkannya. Maka mudah-mudahan kita pun termasuk nanti yang saat bagaimana husnul khatimah di sana adalah orang suka setelah kita kematiannya, bukan takut. Ya, alhamdulillah saat ketika kita meninggal, ya, jadi kan orang itu ketika orang meninggal bisa ada orang yang menangis, ada juga orang yang tertawa. Ya, tertawanya bagaimana? Kan ketika orang yang saat lahir itu tertawa karena senang, ya, saat keberadaannya kita, ya, tertawa bahagia, ya. Tetapi saat meninggal, kalau kita ada yang tertawa ataupun mungkin bahagia karena ketiadaan kita, naudzubillah, mungkin diri kita yang tidak membuat orang suka kepada kita. Tetapi boleh ketika kita lahirnya orang bahagia, tetapi saat ketiadaan diri kita, bagaimana orang bisa menangis karena ketidakadaan diri kita. Amin insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kedua, ya. Jadi ketika hadirnya kita, seperti halnya masya Allah, ya, kalau Rasulullah kan orang semuanya senang, bahkan sampai pamannya sekali itu, pamannya yang sebegitu diabadikan di dalam Al-Quran, ya, beliau sebegitu memujinya, tetapi saat lahirnya beliau betapa senangnya atas kehadirannya Rasulullah SAW. Dan begitu pun saat ketika meninggalnya beliau, masya Allah, beliau semuanya orang menangis, bahkan orang kafir sekalipun yang tadinya membencinya saat tahu beliau tidak ada, bahkan bisa masuk Islam karena akhlaknya beliau. Nah, mudah-mudahan kita pun di sini bisa menjadikan diri kita yang senantiasa disenangi orang saat kita sudah meninggal. Kalau saat hidup mah ibu bapak senangnya bisa dua faktor. Satu, karena senangnya mungkin karena
Ya Bu, ya kalau kita sedang hidup, orang senang kepada kita. Mungkin karena kitanya sering mentraktir. Yang kedua, bisa jadi senangnya kepada kita, ya bisa jadi itu senangnya hanya di hadapan kita saja, di belakang wallahu a'lam. Betul? Tetapi kalau orang yang murni senangnya saat orang sudah meninggal, disitulah saat kesenangannya yang betul-betul menjadikan orang itu adalah husnul khotimah. Ya, maka di sini insyaallah pada hari ini ya kita akan masuk akan masuk ke perawatan jenazah. Ketika jenazah ini dari mulai yang pertama ghuslul mayyiti, orang bertugas di sini memandikan jenazah. Ibu, punten Bapak, kalau orang yang meninggal, kira-kira contohnya dia sudah mandi nih, sudah mandi kan biasanya ya banyak ya orang sudah mandi, sudah berkeramat dan lain sebagainya. Saat ketika sudah meninggal, apakah tetap harus sama dimandikan? Apakah tetap harus dimandikan? Dimandikan, bukan mandi sendiri, betul? Nah, tetap harus dimandikan. Kenapa? Karena orang yang meninggal termasuk yujibul ghusl. Salah satunya adalah yang mewajibkan mandi besar. Ya, kan kalau punten kita bahas dulu sedikit. Ketika orang yang wajib mandi besar, ada mengulang dulu nih. Orang yang wajib mandi besar yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga junub, yang keempat 5. Ayo. Ya, ada berapa? Ada 6 ya. Saya ulangi, mohon maaf, bukan untuk mengajar ini kita mengulang. Kan tadi juga kalau yang sudah bisa kita mengingat-ingat, kalau yang lupa diingatkan lagi gitu ya. Nah, saya ulangi, yang pertama adalah haid, yang keduanya, yang ketiganya junubnya karena junub itu ada 2 ya. Junub itu yang pertama adalah istimna, ya berhubungan suami istri. Yang keduanya khurujul manihi, yang keempatnya adalah yang kelimanya wiladah, melahirkan. Yang keenam baru maut, meninggal. Kalau yang 5 ibu dan bapak boleh mandi sendiri. Kalau yang keenamnya ibu dan bapak harus dimandikan. Ya, memang wajib mandi besar, tetapi kalau yang 5 itu mandi sendiri, yang keenamnya adalah dimandiin. Nah, ini kita yang akan bahas adalah ketika ghuslul mayyiti, karena ketika diri kita sudah tidak ada nyawanya di sana, orang yang mayit adalah tidak bisa mandi sendiri ya. Yang kedua, yang pertama kewajibannya adalah ghuslul mayyit, memandikan. Yang keduanya adalah wa yukfinuhu, adalah dikafani ya. Setelah dimandikan, dikafani, wassalatu alaihi, dan disolatkan itu jenazah, wa dafnuhu, dan juga dikuburkan. Namun biasanya apakah setiap orang yang meninggal itu wajib dimandikan, wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan juga dikuburkan? Ternyata berbeda ya, tidak semuanya. Kenapa? Yang pertama, ketika orang yang wajib di sini ada wajib lidimi, ketika bagi orang yang kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi ya, karena kan tidak semua orang hidup. Ketika orang yang kafir dhimmi ya, kafir dhimmi itu kafir tetapi dia tidak memerangi ya, kafir tetapi tidak memerangi kepada Islam, maka disebut kafir dhimmi. Ini wajib mengkafani dan menguburkannya. Khusus untuk kafir dhimmi wajib dikafani dan wajib juga dikuburkan. Tetapi kalau bagi bayi, nah ya, bagi bayi yang meninggal ya, kondisinya meninggal dan juga atau mungkin bisa disebut dengan keguguran, maka ini wajib dimandikan, dikafani, dan juga dikuburkan. Berarti yang tidak ada apa? Disolatkan. Kalau kafir ini hanya 2 kewajibannya.
Tetapi, nah ya, kalau bagi orang yang di sini beda lagi. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan perang, ya ketika perang itu kira-kira bagaimana caranya? Di saya udah di. Nah, jadi maksudnya gini, jadi jangan sampai ketika semuanya harus dimandikan, dikafani, gitu ya, disolatkan dan juga dikuburkan pun terjadi ada perbedaan ya, perbedaan. Ketika betul tadi bayi yang meninggal betul saya bahas dulu kembali lagi bayi. Ketika bayi yang meninggal itu kalau dianya sempat ada ada ruhnya saat melahirkan, saat dilahirkan, terus dia masih ada bunyinya, ataupun mungkin seperti dia bergerak, ada pergerakan, maka itu wajib disolatkan. Tetapi kalau tidak itu, ya tidak ada pergerakan, sudah meninggal kayak seperti yang kemarin di saya ya, itu meninggal di dalam kandungan, kan sudah meninggal dalam kandungan, ketika lahir itu tidak wajib untuk disolatkan, ya tidak wajib. Kalau disolatkan apakah boleh? Tetap boleh. Kenapa? Karena tidak wajib, ya. Nah, jadi kalau yang meninggalnya di dalam kandungan atau keguguran tadi hanya 3 kewajibannya, ya. Jadi hanya dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Nah, tadi bagaimana lagi, kembali lagi ke yang meninggalnya dalam keadaan jihad. Jadi dia apa, Bu? Langsung dikuburkan. Kasihan amat kayak kucing. Dia dikafaninya pakai apa? Dikafani pakai bajunya, ya, tidak diganti. Berarti kan tidak. Nah, di sana ketika dikafaninya dengan baju kebesarannya, ya, karena tadi kata Pak DKM, kalau baju kebesaran orang yang seperti kita, yang tidak dalam dan tidak dalam keadaan jihad, itulah kain kafan yang 20 meter. Ibu ada nggak di sini yang pakai bajunya 20 meter? Buat apa 20 meter? Kayaknya buat penting juga cukup gitu. Nah, ini kita udah mas satu, bajunya bahannya paling murah, ya kan? Dan juga orang tidak mau ada yang menyimpan di rumahnya. Ada nggak, Bu, yang di rumahnya sudah menyimpan kain kafan? Ada? Boleh cungan tangan. Baju kebesaran loh, Bu. Saya juga belum. Kenapa? Karena orang merasa takut, ya. Masya Allah, dengan kain kafan kalpunten. Dan apalagi kalau di kampung saya, Ibu, tadi ya, orang yang meninggal itu tidak makan, kadang ada banyak yang nggak mau makan makanannya, ya, karena merasa takut. Bahkan kerandanya, Ibu, kalau di sini kerandanya gimana? Oh, belum ada. Oh, di masjid, ya, di masjid jauh, ya. Kalau di saya kerandanya bukan di masjid, itu lebih parah lagi. Ada yang gimana? Di pemakaman umum. Masya Allah, kata saya itu kendaraannya sampai di orang semua pada takut. Jadi kerandanya itu bukan di masjid, ya, itu ditaruhnya di pemakaman umum, dan itu taruhnya pinggir jalan pulang gitu. Nah, jadi Masya Allah, ya Allah alam, tak mungkin karena takut dan lain sebagainya. Jadi tadi setiap orang pada hanya yang membedakan adalah ruhnya, ya kan? Yang membedakannya apa? Ruhnya saja, tidak ada ruhnya, ya. Jasadnya tetap seperti itu karena dia tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa sholat sendiri, ya. Maka disitulah terkadang orang merasa takut dengan si mayit tersebut, ya. Maka ketika tadi, ya, yang meninggal dalam meninggal jihad, ya, jadi memakai pakaian yang beliau pakai, pakaian kebesarannya, disolatkan. Dalam pertempuran, ya, melawan orang kafir, ya, waman mata fi qitalil kuffar, dan barang siapa yang mata di sana meninggal fi qitalil kuffar, dalam membunuh orang kafir, bisababihi kufina fi thiyabihi, maka dia dikuburkannya dengan dikafaninya dengan kain
baju kebesarannya tadi. Namun fa'ilam takfihi, kita biar lebih jelas ya. Fa'ilam takfihi, seandainya tidak cukup bajunya tersebut, ya, seandainya bajunya itu mungkin rusak dan lain sebagainya, ya kan terkadang mengalami pertempuran tidak bisa maksimal, maka zida alaiha, silahkan ditambahkan lagi dengan kain kafan, ya. Wadafni wala yusalu wala yusalli alaihi, wala yusalla alaihi, tidak dimandikan, wala yusalla, tidak disolatkan, ya, tidak disolatkan, tetapi dikuburkan, ya, tetapi dikuburkannya ya sama dengan halnya yang meninggal biasa. Jadi ketika dikafaninya dengan baju kebesarannya, tetapi kalau tidak cukup maka ditambahkan kain kafannya. Tetapi, nah ini yang membedakan. Kenapa tidak disolatkan? Karena sholat itu salah satunya untuk memuliakan jenazah, ya. Tetapi bagi orang yang meninggalnya dalam keadaan perang, ya, ini adalah salah satunya perbedaannya. Kenapa? Karena beliau sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan wala yusalu wala yusalliya, tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan alaihi, bagi itu jenazah. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk memandikannya, wa aqallul ghusli, paling sedikit memandikan. Nanti mungkin untuk prakteknya ya, nanti kalau keburu dan lain sebagainya nanti mungkin bisa dikomunikasikan karena sudah sama-sama. Tidak keburu, 3 menit lagi. Wa aqallul ghusli, ya, adapun paling sedikit memandikannya, ya, memandikan jenazah itu izalatun najasati, minimal menghilangkan najisnya, ya. Wa ta'mimu jami'il basyari, dan juga menyiramkan ke seluruh badannya. Wa sya'rihi, dan juga bagian rambutnya. Ketika diri kita ketika memandikan jenazah, jadi kalau paling minimal memandikannya, dihilangkan najisnya. Ya, najisnya punten, mungkin najis yang terlihat, najis yang terlihat itu dibersihkan dulu najisnya, baru minimalnya adalah disiramkan dari mulai kepala sampai dengan ujung rambut, itu tidak ada yang terlewatkan. Seperti halnya minimalnya ketika kita rukun mandi besar itu kan ada 2. Satu, niat, yang kedua adalah menyiram ke seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai di ujung kaki. Itu kan minimalnya, ya, minimal. Nah, maka ketika memandikan jenazah pun tidak ada bedanya. Cuma ini adalah kita memang bedanya memandikannya sama orang lain, harus dibersihkan dulu najisnya. Nah, ketika punten jenazah, cuma kalau kita kan mandi biasa, mandi orang biasa nih. Ini kan mandi dengan seenaknya lain, nyiram air dan lain sebagainya. Punten, terkhusus untuk jenazah tidak dengan langsung airnya. Kalau air, punten, ini contohnya keran. Ini contoh, maaf ya, Pak. Saya ambil aja. Ya, contohnya ini keran, ya. Ini keran selang, maaf, selang. Nah, ini selang, jangan langsung ke tubuhnya. Ya, jangan langsung ke tubuhnya. Kenapa? Karena si mayit tersebut sedang merasakan sakitnya setelah syakaratul maut. Ketika saat ruhnya diambil, itu si tubuhnya merasa kesakitan. Sebagaimana halnya ketika ibu saat setelah melahirkan, itu bayi yang mengikuti kita paling lama berapa dalam kandungan? Berapa lama? 9 bulan. Ya, 9 bulan yang ada dalam tubuh kita, saat mengeluarkannya itu kan Masya Allah, ya, antara hidup dan mati. Dan setelahnya pun Masya Allah, kadang badan kita sakit dan lain sebagainya. Kenapa kita kadang tidak merasakan sakit, apalagi kalau yang normal? Karena ada kebahagiaan melihat bayi, betul? Tetapi kalau yang ruhnya, yang ruhnya diambil, dan itu kalau usianya 50 tahun, ya ruhnya bersama orang tersebut 30 tahun. Kalau orang yang meninggalnya 60 tahun, ya ruhnya bersama jasadnya itu berarti 60 tahun. Kebayang bagaimana rasa sakitnya si ruh saat diambil tersebut. Walaupun ada yang terlihat senyum, ada yang terlihat tidur yang seperti ada tidur yang nyenyak, ya, dan lain sebagainya, tetap si jasadnya mah ada rasanya sakit ketika saat ruh itu diambil, ya. Ibaratnya tadi aja kita melahirkan aja yang 9 bulan dalam kandungan itu
Masya Allah, ya apalagi ruh yang terus bersama. Kalau kandungan kan kita adanya, ya betul. Kalau bayi hanya ada di rahim, hanya di satu titik ibaratnya. Tapi kalau jasad dari mana Bu? Dari mulai ujung kaki ya sampai dengan ke atas itu ada ruh kita bersama kita. Maka biasanya kalau kakinya yang sudah mulai dingin setiap sore, nah, ini kan salah satu kata mama saya ya. Mama saya itu seminggu sebelum meninggal itu kaki biasanya bilang nih, mama teh udah dingin, udah nggak ada rasanya kayak kaki dingin ya. Nah itu salah satu ciri orang yang akan meninggal itu biasanya setiap sore ya, seminggu sebelum meninggal itu biasanya setiap sore kakinya sudah mulai dingin. Maka kita kalau sudah mulai dingin kakinya siap-siap gitu. Ya memang itu fakta ya, fakta salah satu tanda kematian ya. Itu kalau sudah mulai sore itu kakinya sudah mulai dingin, malam itu sudah mulai tidak berasa ya, kayak kebas si kakinya itu. Kenapa? Karena sudah ruhnya sudah mulai diambil pelan-pelan. Ya, sudah dari mulai kaki dulu, ya sudah mulai kakinya sudah sudah diambil mulai dari kaki dan seterusnya. Nah, maka ketika memandikan jenazah kita harus betul-betul hati-hati ya, cara menggosoknya ya tidak sembarang.